Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap kesehatan terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Para pendengar yang budiman, kali ini kami akan mengisahkan sebuah cerita yang akan membawa Anda kembali ke masa kerajaan. Cerita ini berjudul Hikayat Jaya Lengkara. Proyek ini merupakan tugas akhir bahasa Indonesia dengan guru penanggung jawab Ibu Kus Rekana SPD. Syahla Hadifah dan Alex Tera sebagai editor, Sibli sebagai editor cover, Igusti Agung dan Yara sebagai pembuat skrip, Marcelo sebagai penanggung jawab musik, Raja Saiful Muluk yang diperankan oleh Alex Tera, Putri Sukandarum yang diperankan oleh Yara, Jaya Lengkara yang diperankan oleh Alex Tera, Ratna Kasina yang diperankan oleh Yara, Magdam yang diperankan oleh Sibli, Magdim yang diperankan oleh Marcelo, Perdana Menteri yang diperankan oleh Sibli, penegak hukum yang diperankan oleh Syahla, dan narasi yang dibacakan oleh Igusti Agung. Kami akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Dengan ini kami persembahkan Hikayat Jaya Lengkara. Diceritakan ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Ajam Saukat. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bernama Saiful Muluk. Raja Saiful Muluk telah menikah dengan Putri Sukandarum. Namun setelah menikah bertahun-tahun, mereka belum memiliki anak. Apakah kamu melihat kemana raja pergi? Yang mulia raja sedang berada di ruang singgasana ratu. Siapa yang akan menjadi pewaris tahta bila Putri Sukandarum saja belum memiliki keturunan? Sebaiknya raja menikah dengan Putri Sukandan Bayang-Bayang saja. Tapi saya tidak ingin mengkhianati Putri Sukandarum. Ini demi kerajaan, wahai rajaku. Putri. Bukan masalah untukku, wahai suamiku. Lakukanlah apa yang seharusnya kamu lakukan demi kelangsungan kerajaan ini. Tak lama setelah mendengar pernyataan Putri Sukandarum, dilangsungkan pernikahan antara Raja Saiful Muluk dan Putri Sukandan Bayang-Bayang. Tak lama setelah menikah, Putri Sukanda Bayang-Bayang dikaruniai anak kembar yang memiliki nama Magdam dan Magdim. Namun, kelahiran anak ini tak lantas membuat Putri Sukandarum bahagia. Pagi dan malam telah berlalu, namun Putri Sukandarum terus dihantui perasaan gelisah bahwa ia akan kehilangan kasih sayang dan perhatian raja. Ia pun terus berdoa agar segera diberikan anak. Namun tak disangka bahwa doa Putri Sukandarum dikabulkan. 9 bulan kemudian, Putri Sukandarum telah melahirkan anak laki-laki yang tampan parasnya. Anak itu diberi nama Jaya Lengkara. Kelahiran Jaya Lengkara seakan pertanda Dewi Fortuna hadir di tengah kerajaan Ajam Saukat. Kehidupan di kerajaan Ajam Saukat menjadi sangat makmur. Makanan menjadi lebih terjangkau dan banyak pedagang yang melakukan aliansi dagang.
Oleh karena itu, segala paranormal, prajurit kerajaan, dan rakyat mengucapkan rasa syukur dengan segenap hati kepada Allah. Suatu hari, raja menyuruh Makdam dan Makdim pergi untuk mempertanyakan ramalan Jayalengkara pada seorang penegak hukum. Sesuai perintah, Makdam dan Makdim pergi menemui penegak hukum dengan membawa ajudan-ajudan dan arakan yang lengkap. Tentunya hal ini membuat penegak hukum pun terkejut. Wahai tuanku, dalam rangka apakah Anda mendatangi saya? Kedatangan kami ke sini atas perintah raja. Beliau meminta kami untuk mempertanyakan nasib adik kami yang baru lahir. Siapakah nama adik Anda? Namanya adalah Jayalengkara. Setelahnya, penegak hukum tersebut mulai meramalkan. Selama ia meramalkan, penegak hukum tersebut tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Tuan penegak hukum, mengapa Anda terus mengucapkan syukur? Wahai tuanku, nasib adik Anda akan menjadi raja yang sangat kuat dan sakti sehingga tak ada yang bisa mengalahkannya. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah adik kami? Tentu saja tuanku, dia akan menjadi raja yang dipuja-puja dan dikenang hingga cicit kita lahir. Setelah mendengar ramalan ini, Makdam dan Makdim bukannya merasa senang, malah merasa khawatir bahwa raja tak akan menyayangi mereka lagi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membohongi raja dan memberikan kabar buruk kepada raja. Ketika mereka sudah sampai di sana, raja langsung memanggil Makdam dan Makdim untuk menghadapnya. Wahai anakku, bagaimana ramalan yang diberikan penegak hukum? Makdam dan Makdim pun membuat ekspresi sedih. Ampun ayahanda, kami sudah bertanya kepada penegak hukum. Ia memberikan kabar buruk bahwa keberadaan Jayalengkara membawa celaka pada negeri ini. Mendengar hal ini, raja terprovokasi dan memutuskan untuk memanggil Putri Sukandanrum. Wahai rajaku, ada gerangan apa hamba memanggil saya? Anak kita, Jayalengkara, mendapatkan ramalan bahwa ia akan membawa celaka untuk negeri ini. Maka dari itu, aku memutuskan untuk membunuh Jayalengkara. Mendengar hal itu, Putri Sukandanrum menitikkan air mata. Bila hamba ingin membunuh Jayalengkara, maka bunuhlah saya juga. Saya tidak bisa dan tidak mau berpisah dari anak yang saya lahirkan dari rahim saya sendiri. Baiklah, jika itu kehendakmu, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi silakan pergi ke hutan dan tinggallah di sana. Terima kasih atas kebaikan hatimu, yang mulia. Tibalah hari di mana Putri Sukandarum dan Jayalengkara pergi ke hutan untuk tinggal di sana. Semuanya terasa sangat berat untuk Putri Sukandarum, terutama untuk Jayalengkara yang masih bayi. Namun, syukurnya Jayalengkara dapat tumbuh dengan sehat. Suatu saat, Nagaguna menyelamatkan Jayalengkara. Mereka pun pergi ke negeri Peringgi bersama-sama. Dalam perjalanan tersebut, Jayalengkara membunuh seorang pertapa dan memaksa orang-orang masuk Islam. Setelahnya, demi membebaskan Makdam dan Makdim dari penjara, ia meminta bantuan dari Raja Jin yang sudah meyakini agama Islam. Makdam dan Makdim pun berhasil diselamatkan dari penjara. Ratna Kasina dan Ratna Dewi direncanakan untuk menikahi Makdam. Selain itu, bunga kumkuma putih juga berhasil diambil.
Mendengar bahwa Jayalengkara berhasil menemukan bunga kumkuma putih, Perdana Menteri Mesir mencoba untuk mengambil bunga tersebut dari Jayalengkara. Namun nahasnya, aksi tersebut ketahuan oleh Jayalengkara. Ada gerangan apa Anda mencoba mengambil bunga ini? Maafkan hamba, Tuan. Hamba mencuri bunga ini demi menyembuhkan penyakit raja. Hamba mohon ampun, Tuan. Mendengar alasan yang menyentil hati nuraninya, Jayalengkara pun memutuskan untuk mengampuni perilaku Perdana Menteri Mesir. Selang beberapa waktu, Jayalengkara memutuskan untuk pergi ke Mesir dan memohon agar Putri Ratna Dewi saja yang menikah dengan Makdim. Permintaan Jayalengkara dikabulkan dengan senang hati oleh Raja Mesir. Karena Ratna Dewi lah yang menikahi Makdam, maka Ratna Kasina memutuskan untuk mengikuti kemanapun Jayalengkara pergi. Bersama-sama mereka pergi ke kerajaan Ajam Saukat dan menyembuhkan penyakit Raja Saiful Muluk yang tak lain adalah ayah dari Jayalengkara. Setelah ayahnya sembuh, Jayalengkara kembali ke hutan untuk menemui ibundanya setelah sekian lama berpisah. Jayalengkara menghabiskan segala waktunya dengan ibunya, menghabiskan semua rasa rindu yang sudah tertahan selama ini. Namun suatu hari, Jayalengkara terkejut ketika melihat siluet Ratna Kasina yang ada di hutan tersebut. Ia pun mendekati siluet tersebut. Benar saja, siluet itu merupakan siluet Ratna Kasina. Apa yang Anda lakukan di sini, wahai putri? Saya tidak tahan dengan perilaku saudara tiri Anda yang terus-terusan menggoda saya. Apakah saudara saya ada di kerajaan ini? Mereka baru saja kembali, wahai tuanku. Mendengar hal tersebut, Jayalengkara memutuskan untuk kembali lagi ke istana bersama Ratna Kasina untuk menemui saudara tirinya. Saat mereka sampai di kerajaan, mereka langsung menangkap eksistensi Makdam dan Makdim berdiri menyambut mereka. Awalnya Makdam dan Makdim tersenyum melihat Jayalengkara. Namun ketika melihat Ratna Kasina yang bersembunyi di balik Jayalengkara, emosi mereka mulai naik. Terbesit niat jahat mereka terhadap Jayalengkara. Mereka pun merencanakan pembunuhan terhadap Jayalengkara sehingga bisa mendapatkan hati Putri Ratna Kasina. Namun ternyata rencana mereka gagal karena Nagaguna menyelamatkan Jayalengkara. Karena merasa bahwa keamanan Jayalengkara masih terancam, maka Nagaguna membawa Jayalengkara dan Putri Ratna Kasina ke kerajaan Madinah. Raja Madinah yang mendengar kedatangan mereka pun merasa sangat gembira. Pada saat di sana, Putri Ratna Kasina pun dinikahkan dengan Jayalengkara. Raja Madinah juga menikah dengan ibunda Jayalengkara. Tak lama setelah itu, Jayalengkara pun menjadi raja di kerajaan Madinah. Setelah kerajaan tersebut dipimpin oleh Jayalengkara, kerajaan menjadi jauh lebih makmur dan lebih besar. Saking besar kerajaan Madinah, banyak raja besar dari kerajaan lain menghantarkan persembahan ke kerajaan Madinah tiap tahunnya. Sekian dari kami, semoga Anda terhibur. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.